Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ahbab, ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga dengan nikmat Allah Azza wa Jalla kita bisa berkumpul kembali di masjid yang mulia ini, insyaallah Masjid Umar Ibn Khattab, Desa Selacau, Batu Jajar, Bandung Barat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Di majelis Selasa subuh kita ini di Masjid Umar bin Khattab, di beberapa pertemuan yang telah berlalu, kita telah selesaikan alhamdulillah bifadlillah satu risalah atau kutaib yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullahu taala dengan judul Min Wasaya Salaf Lisyabab, nasihat-nasihat atau wasiat kaum salaf bagi para pemuda. 15 nasihat dan juga wasiat yang sudah kita bahas. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikannya. Adapun untuk kesempatan kali ini kita berpindah kepada kitab yang lain. Insyaallah ta'ala untuk beberapa kajian ke depan kita akan membahas satu kitab dengan judul As-Sawarifu 'Anil Haq, pencegah atau pembelok dari jalur kebenaran atau mencegah dari keistiqomahan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Hamad Ibn Ibrahim Al-Uthman hafizahullahu ta'ala. Kitab ini memuat tentang hal-hal yang dapat memalingkan seseorang dari kebenaran, yang dapat menggelincirkan seseorang dari jalur istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekurang-kurangnya penulis hafizahullahu ta'ala membawakan 35 sebab atau 35 bab yang dapat menjauhkan seseorang dari kebenaran, dapat menggelincirkan seseorang dari kebenaran. Tentu yang demikian adalah penting untuk kita ketahui dalam rangka apa, untuk menghindarinya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Sebelum Syekh di sini membahas bab-bab daripada sawarif anil haq, pembelok dari kebenaran, beliau membawakan satu muqaddimah, pembukaan di dalam kitabnya yang sangat penting juga untuk kita bahas, dan ini berkaitan dengan kenapa kita harus membahas hal-hal yang bisa menggelincirkan seseorang dari jalur istiqamah, jalur hidayah, jalur kebenaran. Muqaddimah yang disampaikan oleh penulis, beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd.
Setelah penulis mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ini penulis membawakan dan para ulama juga membawakan bismillah di awal-awal kitab mereka sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwa makna daripada bismillah adalah isti'anah, yakni meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan nama Allah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim agar memudahkan seluruh urusan. Maka hendaknya kita juga memulai sesuatu dengan bismillah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat pertama Allah pun memulai dengan bismillah. Adapun makna tadi sudah kita katakan, maknanya adalah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan al-muqaddimah, pembukaan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Fa inna Allah azza wa jalla khalaqal khalqa 'ala al-fitrati kama qala ta'ala fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha wa mimma futira an-nasu 'alayhi huwa mahabbatul haqqi wa iradatuhu. Kata penulis, adapun setelah beliau memuji dan bersalawat serta mengucapkan salam kepada baginda alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan fa innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk ini. Maksud makhluk di sini adalah manusia dan juga jin. Ini mukallaf semua. Allah menciptakan manusia dan jin di atas fitrah, wabil khusus kepada manusia, yakni di atas fitrah sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat ke-30. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, fitrah yang telah Allah tetapkan di atas kepada manusia di atas fitrah tersebut. Dan termasuk dari bagian fitrah adalah manusia dijadikan mereka cinta kepada kebenaran dan menginginkan kebenaran. Ini fitrah manusia. Fitrah manusia pada asasnya mereka cinta kepada kebenaran dan juga mereka menginginkan kebenaran tersebut. Sebelum kita bahas ini, kita bahas dulu apa itu makna dari fitrah. Ini sering kita mendengar makna fitrah ya di dalam kalimat yang sering diucapkan oleh kaum muslimin. Ada yang mengartikan fitrah itu kembali kepada suci ya, Idul Fitri gitu, kembali kepada suci dan seterusnya. Lantas apa yang makna benar? Penjelasan para ulama terhadap makna fitrah itu sendiri. Al-fitrah kata para ulama secara lughah, secara bahasa dia itu artinya al-khilqah, yakni asas penciptaan, naluri. Fitrah itu artinya naluri. Wal fitrah istilahan huwa taba'us sawi wal jibillatul mustaqimatu allati khuliqan nasu 'alaiha. Fitrah secara istilah syar'i adalah tabiat yang lurus. Tabiat yang lurus yang dimana ini merupakan naluri yang lurus di mana Allah menciptakan manusia di atas itu. Jadi ini merupakan tabiat yang telah Allah memang ciptakan manusia di atas akhlak tersebut, di atas pemikiran tersebut. Contoh seperti apa? Manusia pada asasnya gak senang dengan yang jorok-jorok. Ini hampir mutafak ya. Semua manusia pada asasnya gak senang dengan yang jorok-jorok. Ya, meskipun kalimat jorok di sini berbeda ya, pemahamannya di setiap tempat ya. Terkadang di tempat ini makhluk itu teh jorok, di tempat yang lain mah enggak. Nah, tapi pada hakikatnya, pada asasnya mereka itu membenci yang hal yang jorok-jorok, yang buruk-buruk. Manusia biasanya pengennya, senangnya gak ada masalah. Nah, ini fitrah. Fitrah manusia demikian. Fitrah adalah tabiat yang lurus yang Allah ciptakan kita di atasnya. Nah, kemudian dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Qala Abu Syamah, ini di dalam Fathul Bari ya, beliau menjelaskan. Abu Syamah mengatakan aslul fitrah al-khilqatul mubtadi'ah. Asas dari fitrah adalah naluri manusia yang dimulai manusia padanya. Wa minhu fatirus samawati wal ard. Ada satu firman Allah Azza wa Jalla yang menyinggung kalimat fatir. Fatir di sini khilaf ya para ulama, apakah
termasuk asma wa sifat atau bukan. Wallahu a'lam bissawab. Fatir ini harus diidhofahkan, harus disandarkan baru menjadi asma wa sifat. Itu yang paling rajih, wallahu a'lam bissawab. Fatirus sama, dialah Allah azza wa jalla fatir. Fatir itu yang mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum ada sama sekali. Fatirus samawat, dialah Allah yang menciptakan langit dan juga bumi. Ai al-mubtadi khalqahunna, yakni Allah lah yang memulai penciptaan mereka semua, langit dan juga bumi. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap manusia itu dilahirkan di atas fitrahnya. Yani ala mabtada'a Allahu khalqahu alaihi, yani sesuai dengan yang Allah azza wa jalla mulai penciptaannya, sesuai nalurinya. Jadi manusia memang sudah diberikan naluri terkhusus. Nah, kemudian Syekh di sini hafizahullahu taala menjelaskan salah satu bagian dari fitrah manusia. Salah satu bagian dari fitrah manusia adalah apa? Mahabbatul haqqi wa iradatuhu. Salah satu bagian penting yang kita katakan fitrah naluri manusia yang Allah azza wa jalla ciptakan pada asasnya manusia di atas fitrah ini adalah mereka cinta kepada kebenaran dan ingin untuk mendapatkan kebenaran. Nah, ini fitrah manusia salah satunya kita katakan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan wal qalbu khalqun yuhibbul haqqa wa yuriduhu wa yatlubuhu. Hati itu adalah satu ciptaan yang Allah azza wa jalla jadikan untuk mencintai kebenaran dan menginginkannya dan mencarinya. Ini hati manusia, kata Syekhul Islam. Sebagaimana nanti dalilnya akan kita bacakan, bahwa asas hati manusia itu diciptakan untuk mencintai kebenaran, kemudian menginginkan kebenaran dan juga mencarinya. Di dalam perkataan Syekhul Islam di Majmu' Fatawa yang lain, beliau mengatakan fa innal haqqa mahbubun fil fitrah. Kebenaran itu dicintai oleh fitrah manusia, wa huwa ahabbu ilaiha wa ajallu ilaiha, dan dia adalah hal yang paling dia muliakan dan paling dia cintai. Wa alladzu indaha minal batil, dan paling lezat bagi hati adalah mendapatkan kebenaran daripada mendapatkan kebatilan, yang dimana kebatilan tersebutlah hakikatalaha, tidak ada hakikatnya sama sekali. Fa innal fitrata la tuhibbu dzalika, karena fitrah manusia tidak mencintai kebatilan. Pada asasnya demikian. Wa fadlan amma huwa markuzun fin nufusi min mahabbatil haqqi fa inna nufus muftiratun ala ma'rifatil haqqi kadzalik. Nah, demikian juga yang telah diciptakan, telah dirumuskan di dalam jiwa-jiwa manusia dari mencintai kebenaran. Kemudian jiwa manusia pun telah difitrahkan oleh Allah azza wa jalla bisa pada asasnya mengenal kebenaran. Selain mereka cinta kepada kebenaran, ingin kebenaran, mencari kebenaran, pun demikian manusia pada asasnya, tapi tidak secara sempurna, mereka bisa mengenal kebenaran pada asasnya. Makanya ada namanya tamyiz. Usia manusia ya, ada usia tamyiz. Usia tamyiz itu bisa membedakan mana nu panas, oh panas itu berarti bahaya kalau panas. Gitu ya, kalau seket, tajam itunya itu bahaya juga. Padahal tidak diajarin. Tidak diajarin. Tapi pada asasnya mereka mendapatkan ini, bisa mengenal mana yang baik, mana yang buruk, mana yang maslahat, mana yang mudarat, tapi tidak secara sempurna. Sebagaimana Allah azza wa jalla firmankan tentang Nabi Musa, Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Ini ketika ditanya dengan angkuhnya oleh Fir'aun, siapa Tuhan itu, ya, maka Nabi Musa alaihissalatu wassalam diantaranya mensifati Allah azza wa jalla, Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan segala sesuatu. Thumma hada, kemudian Allah berikan hidayah. Salah satu penafsiran Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala bagus sekali ketika mentafsirkan alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin, diantara makna Rabb adalah mentarbiyah, memberikan tarbiyah, pendidikan, memberikan kepengurusan. Jadi diurus. Makhluk itu diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh alam diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara
bentuk pengurusan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya adalah diberikan yang seperti ini, ilmu asas, supaya bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk pada asasnya. Ya, tapi tidak secara sempurna. Makanya Allah Azza wa Jalla turunkan wahyu. Untuk apa? Untuk menyempurnakan pengetahuan manusia tentang mana yang baik, mana yang buruk. Karena terkadang manusia menganggap baik padahal buruk. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi engkau mencintai sesuatu, bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik untuk dirimu, dan bisa jadi engkau mencintai sesuatu padahal itu buruk untuk dirimu. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang Maha mengetahui sedangkan kalian tidak tahu. Nah, ini manusia pada asasnya dia punya yang seperti itu cinta kepada kebenaran, menginginkan kebenaran, kemudian dia juga mencari kebenaran. Dan manusia juga ternyata oleh Allah Azza wa Jalla pun diberikan ilmu asas untuk bisa mengenal mana yang baik, mana yang buruk. Tapi tadi sekali lagi ini tidak secara sempurna bisa mengenal baik dan buruk. Makanya Allah turunkan wahyu. Maka kata Nabi SAW, bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, menyempurnakan. Nah, di sana. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa ajmain, tentu tidak kita katakan sebagaimana akidah sebagian Asy'ariyah yang mengatakan bahwa akal manusia adalah ma'sum. Ya, tidak mengatakan demikian sebagaimana perkataan sebagian pembesar Asy'ariyah yang mengatakan demikian bahwa akal manusia itu maksum. Akal manusia itu terjaga, kebenaran pasti benar. Makanya ketika seakan-akan dalil Alkitab wa Sunnah bertentangan dengan akal, mereka kembalikan kepada akal. Mereka hukumkan kepada akal karena akal kata mereka maksum. Sebagian pembesar mereka mengatakan demikian, di antaranya dalam Asasut Taqdis, ya. Nah, seperti itu. Jadi ini tentu kekeliruan, ya, karena manusia memang butuh kepada wahyu. Ketika wahyu datang, maka sami'na wa ata'na, karena akal manusia penuh dengan kekurangan. Meskipun pada asasnya mereka bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Mereka ingin yang baik-baik. Nah, itu manusia. Itu manusia. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata penulis, beliau mengatakan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, al-itsmu ma haka fi sadrika wa karihta ayattali alaihin nas. Dosa itu adalah apa saja yang terdapat getarannya di dalam dadamu dan engkau benci untuk dilihat oleh manusia. Nah, itu dosa. Dosa itu apa? Ketika kita melaksanakannya, enggak getar hati itu. Nah, karena Allah telah fitrahkan manusia itu biasanya senangnya kepada yang baik-baik. Kalau yang dosa-dosa biasanya ada efeknya tuh. Dalam hati keraguan, keguncangan ketika melaksanakannya, sebagaimana mana sabda Nabi SAW di sini. Kemudian engkau benci manusia melihatnya. Itu dosa. Ketika kita benci manusia melihat perbuatan yang kita ini, itulah dosa kata Nabi SAW. Nah, menunjukkan hati memang ada kecondongan itu. Hati memang ada kecondongan untuk membenci keburukan dan mencintai kepada kebenaran. Syekhul Islam juga mengatakan fi nafsi ma yujibu tarjihul haqqi 'alal batil fil i'tiqadati wal iradat wa hadza kafin fi annaha wulidat 'alal fitrah. Syekhul Islam mengatakan di dalam jiwa ini ada sesuatu yang bisa mencondongkan kita untuk menguatkan kebenaran ketimbang kebatilan. Dan ditolak kebatilan, baik itu dalam masalah keyakinan ataupun dalam perbuatan. Wa hadza kafin, yang demikian ini mencukupi untuk kita mengatakan bahwa yang demikian adalah fitrah manusia yang dilahirkan di atas itu. Jadi memang ada kecondongan untuk Untuk bisa mengenal mana yang baik dan mana yang buruk dalam keyakinan, dalam perbuatan dan seterusnya. Maka kita lihat saja, Pak, sebagian orang awam itu ketika diceritakan cerita-cerita khurafat, aya nu rantai lah keluar ti langit, aya nu macam-macam gitunya, aya nu malaikat mautna diselipan aya nu maut diselipan kertas lah, segala macam lahnya dibisikkan, dicontekan kepada malaikat maut segala macam. Ketika membaca atau mendengar cerita seperti itu, mereka menolaknya. Padahal belum pernah belajar akidah yang sahihah. Ya, misalkan mereka belum pernah belajar akidah yang benar, rukun iman segala macam, tapi fitrah menolak, piraku gitu.
Ya, piraku juga gitu. Nah, seperti itu. Ada fitrah yang menolak di sana. Ada fitrah yang menolak di sana. Kemudian Syekhul Islam juga mengatakan wallahu subhanahu wa ta'ala khalaqa ibadahu 'alal fitrah allati fiha al-haqq wa tasdiqu bih wa ma'rifatul batil wa takdzibu bih wa ma'rifatun nafi'al mulaim wal muhabbat lahu wa ma'rifatud dharil manafi wal bughd lahu bil fitrah. Kata Syekhul Islam, Allah menciptakan hamba-hambanya di atas fitrah yang dimana dia merupakan kebenaran dan membenarkan demikian. Dan juga manusia memiliki kemampuan untuk mengenal kebatilan dan juga bisa mendustakan kebatilan. Wa ma'rifatun nafi', mereka juga bisa mengetahui sesuatu yang bermanfaat dan juga bisa mencintai yang bermanfaat tersebut, bisa mengetahui juga sesuatu yang mudarat dan juga membenci sesuatu yang mudarat tersebut. Nah, ini yang dilakukan semuanya dengan fitrah. Lakukan semuanya dengan fitrah. Contoh seperti misalkan kisah Salman Al-Farisi, Pak. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau sesuai dengan namanya Al-Farisi, orang Persia, Pak. Ari Persia mereka orang-orang kaum penyembah api, Majus, ya. Bahkan Salman ini adalah salah seorang pemuda yang dinobatkan menjadi penerus, penjaga api abadi yang mereka sembah itu. Pada suatu masa ketika Salman Al-Farisi diperintahkan oleh bapaknya untuk ke kebun, melihat apa ada kaum Nasara yang sedang beribadah di dalam kanisah mereka, dalam gereja mereka. Kayaknya ini lebih bagus, kata Salman, daripada agamaku menyembah apa api. Kenapa api kok disembah? Itu Tuhan ada dua. Mereka katakan Tuhan ada dua. Ada Tuhan pencipta kebaikan, Tuhan cahaya, ada juga pencipta keburukan, Tuhan kegelapan. Nah, ini secara fitrah kan ditolak. Ya. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalau seandainya di dunia dan juga di langit itu ada Tuhan selain Allah Azza wa Jalla, maka rusak. Maka rusaklah dunia itu. Ya. Nah, ini secara fitrah ditolak, Pak. Ayat Tuhan banyak, garulut atuh. Dan betul ya, keyakinan yang Tuhan itu ta'addud, banyak, maka isinya garulut Tuhannya. Ya garulut. Cek ieu kudu hujan, cek ieu teu gelut we akhirna Tuhan ari hamba-hamba nu kumaha tuh ningalikeun Tuhan garulut kumaha. Ya. Nah, seperti itu. Jadi secara fitrah tertolak. Salman Al-Farisi ketika melihat sebagian orang Nasara pada saat itu menyembah Allah Azza wa Jalla di dalam gereja, menyangka ini baik. Akhirnya tertarik untuk ajaran tersebut. Masuk ke dalam ajaran tersebut meskipun sebelumnya dikerangkeng oleh bapaknya karena mengetahui tentang ajaran demikian, diikatlah oleh bapaknya, tapi bisa kabur beliau ikut ke gereja, kemudian ikut ke beberapa pendeta yang masih lurus Setelah itu diberikan petunjuk di akhir pendeta yang beliau ikuti yang masih lurus, yang masih bertauhid kepada Allah. Kemudian diperintahkan untuk menuju kepada Nabi akhir zaman yang ada di Yathrib atau di negeri Madinah. Sehingga dipertemukan dengan Nabi SAW. Masuklah beliau ke dalam Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Fitrah manusia. Kemudian mengatakan, famakana haqqan mawjudan saddaqat bihil fitratu. Kalau seandainya ada kebenaran, maka akan dibenarkan oleh fitrah tersebut, akan diikuti oleh fitrah tersebut. Wa makana haqqan nafi'an arafathul fitrah wa ahabbathu wa tuma'ninat wa tma'annat ilaihi wa dzalika huwal ma'ruf. Dan ketika ada sesuatu kebenaran yang benar-benar bermanfaat, maka akan diketahui oleh fitrah, akan dicintai dan akan tenang ketika fitrah melaksanakan itu. Kayak misalkan Pak lapar, haus misalkan. Tahu kemaslahatan yang harus dia dapatkan adalah air untuk minum. Itu manusia. Ketika minum, kita cinta ingin dapatkan minum. Karena apa? Mudarat ini haus pengen dapat minum. Ketika mendapatkan minum tenang. Nah, itu kebenaran demikian. Wa makana batilan ma'dudan kadzabat bihil fitratu. Kalau seandainya kebatilan yang terdapatnya, maka akan didustakan oleh fitrah. Pada asasnya demikian. Fa abghadathul fitratu fa ankarathu. Maka akan dibenci oleh fitrah dan akan diingkari. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Adalah Allah memerintahkan mereka
untuk mengerjakan yang ma'ruf dan juga mencegah dari yang munkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat, ya. Allah Azza wa Jalla firmankan bahwa Allah lah yang memberikan kita kecintaan terhadap iman kepada al-haq, dan juga Allah lah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rasa benci untuk maksiat. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Hujurat ayat ke 11, ya, ayat ke-11. Walakin, kata Allah, ayat ke-7 afwan, ayat ke-7, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Akan tetapi Allah lah Subhanahu wa taala yang mencintakan kepada kalian iman dan juga menghiasi iman di dalam hati-hati kalian, dan Allah lah yang membuat kalian benci kekufuran, kefasikan dan juga maksiat. Ulaika humur rasyidun. Mereka yang masih seperti itu keadaannya, cinta kepada iman, benci kepada maksiat, ulaika humur rasyidun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Itu kata Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah yang membuat demikian. Pada asasnya kita cinta kepada yang benar-benar kita cinta. Kemudian kepada yang batil pada asasnya kita benci. Kemudian kata Syekh di sini, wa ma huwa markuzun fin nufus min ma'rifatil haqqi wa iradatihi wa mahabbatihi muayyidun bi syahidis syara'. Kama qala ta'ala afaman kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu syahidun minhu fal bayyinah al wahyu alladhi anzalahu Allah wasyahid huwa syahidul fitratul mustaqimah wal aqlus sarih. Sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam jiwa manusia terhadap bisa mengenal kebenaran, kemudian menginginkan kebenaran, cinta kepada kebenaran, yang demikian disaksikan juga oleh dalil-dalil syar'i. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla firmankan dalam surat Hud, afaman kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu syahidun minhu. Apakah seorang di atas bayyinah dari Allah dan wa yatluhu syahidun minhu, dan diikuti, dibenarkan oleh syahid dalam dirinya. Bayyinah di sini maksudnya adalah wahyu yang Allah Azza wa Jalla turunkan. Wasyahid di sini saksi, maksudnya adalah syahidul fitrah al-mustaqimah, yang disaksikan oleh fitrah yang lurus, wal aqlus sarih, dan akal yang sarih yang jelas. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah ajmain. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan fad-dinu huwa dinul hikmah allati hiya ma'rifatus shawab wal 'amalu bis shawab wa ma'rifatul haqqi wal 'amalu bil haqqi fi kulli syai'in. Adapun agama ini adalah agama yang hikmah, yang dimana dia isinya adalah mengenal tentang kebenaran dan mengamalkan kebenaran, mengamalkan al-haq, mengetahui al-haq dan mengamalkan juga al-haq di dalam segala sesuatu. Wa nufus idza baqiyat 'ala al-fitrah fa innaha la tutlabu illa al-haq. Jiwa ketika dibiarkan pada fitrahnya, maka dia tidak akan menginginkan kecuali kepada kebenaran. Wal haqqu wadihun bayyin la ghamudha fihi. Adapun kebenaran itu sangat-sangat jelas, tidak ada kerancuan di dalamnya. Nah, itu manusia. Pada asasnya mereka dibiarkan menjadi di atas fitrahnya. Contoh saja Pak, ketika Fir'aun Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surah An-Naml, didakwahkan oleh Nabi Musa. Dakwah Nabi Musa ini hak. Contoh saja yang mengikuti kepada dakwah Nabi Musa adalah Saharah, Fir'aun, pasukan sihirnya Fir'aun. Ketika pasukan sihirnya Fir'aun diajak duel ya, untuk apa berduel? Karena Nabi Musa ini dituduh oleh Fir'aun bahwa Nabi Musa menginginkan untuk mengusir Fir'aun dan bala tentaranya dari negara Mesir dengan sihir yang dia bawa. Na'udzubillah. Ini Fir'aun mengatakan wahyu itu sihir yang dia bawa. Akhirnya apa? Dijanjikanlah untuk apa? Diadakan pertempuran antara tukang sihirnya Fir'aun dengan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Allah abadikan di sini dalam beberapa ayat, di antaranya dalam surat Thaha. Nah, ketika terjadi itu pertempuran, apa yang dikatakan oleh para penyihir Fir'aun yang pertama? Qalu ya Musa, wahai Musa, kata mereka, kami dulu atau kamu dulu yang mulai ini perduelan ini, ngadu sihir teh, ya. Maka kata Musa, qala bal alqu, kalian saja yang mulai lemparkan duluan. Ketika dilemparkan,
fa idza hiya hayyatun tas'a, kata Allah. Ketika dilemparkan, yukhayyalu ilaihi min sihrihim annahu tas'a. Ya, bahwa ketika tongkat-tongkat para penyihir Firaun ini dilemparkan, dihayalkan kepada Nabi Musa seakan-akan itu teh ular yang meleor-leor gitunya. Ngaleor gitu, meleor no nyapanya atau lah pokoknya orai ngaleor. Nah, seperti itu. Jadi disihirkan seakan-akan pandangannya itu orai, ular. Nah, kemudian terjadi rasa takut di dalam Nabi Musa, ini wajar ya. Fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Di dalam diri Nabi Musa terjadi rasa takut, wajar atuh ningali tongkat tiba-tiba dihayalkan menjadi ular. Tapi Allah wahyukan kepada Nabi Musa, wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Wahai Nabi Musa, lemparkan tongkat yang ada di dalam tanganmu, yang ada pada tanganmu. Kemudian akan mengalahkan yang mereka punya. Sebagaimana yang kita ketahui, tongkat tersebut teh Allah rubah jadi apa, Pak? Jadi ular, tapi ularnya ular beneran. Benten sarang para penyihir tadi. Para penyihir tadi melakukan sihir mata, Pak. Yukhayyal. Jadi seakan-akan orang yang melihat si tongkat tersebut, seakan-akan tongkatnya jadi ular. Padahal mah hakikatnya mah masih tongkat. Nah, adapun Nabi Musa ketika Allah wahyukan untuk wa alqi ma fi yaminika ya Musa, lemparkanlah tongkat yang ada di tangan kananmu wahai Musa, talqaf ma sana'u, akan mengalahkan yang mereka perbuat. Innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Dilemparkanlah di sana sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang lain, dia menjadi ular yang nyata, jadi ular beneran. Dan ini disaksikan oleh siapa? Oleh para penyihir. Para penyihir mah tahu yang dilemparkan mereka teh tongkat, beneran tongkat eta mah, cuman dihayalkan dengan sihirnya. Tapi yang dilemparkan Nabi Musa yang tadinya tongkat jadi ular beneran. Nah, adapun perbuatan kaum penyihir ini lemah. Nah, ketika melihat yang demikian, ini mah kebenaran. Yang dibawa oleh Nabi Musa ini benar. Eta mah lain tongkat deui. Tapi apa sudah jadi ular beneran? Ini gak mungkin sihir. Langsung maka kayak gimana kata Allah Azza wa Jalla. Ketika melihat yang demikian, para penyihir Fir'aun, fa'ulqiyas saharatu sujjada. Subhanallah. Fitrah ini Pak bermain di sini. Ketika melihat tongkat yang Nabi Musa lemparkan jadi ular beneran, fa'ulqiyas saharatu sujjada. Tiba-tiba pada saat itu para penyihir Fir'aun sujud, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Kami beriman kepada Tuhannya Harun dan juga Tuhannya Musa. Subhanallah, langsung Pak pada saat itu menyaksikan kebenaran, langsung apa? Beriman. Enggak didalilin dulu sama Nabi Musa, enggak. Karena sudah jelas, wadih, jelas di hadapannya. Itu tongkat berubah jadi ular yang nyata, bukan sihir lagi. Maka apa? Istiqomah langsung imannya. Ketika mengatakan demikian, Fir'aun ancam, kalau kalian beriman kepada Musa, maka kata Fir'aun, aku akan salib kalian di pohon-pohon kurma, aku akan potong kalian dengan potongan silang. Na'udzubillah, diancam seperti itu. Tapi apa respon dari para penyihir Fir'aun, mantan kita katakan, mantan penyihir Fir'aun yang beriman kepada Nabi Musa? Faqdi ma anta qad, innama taqdi hadhil hayatud dunya. Merinding sekali perkataan mereka. Sudah menerima kebenaran langsung mengatakan faqdi ma anta qad, tunaikan saja apa yang kamu mau tunaikan. Innama taqdi hadhil hayatud dunya, engkau hanya bisa menunaikan di dunia ini, enggak bisa di akhirat, enggak bisa. Qalu amanna, mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla, istiqomah, mau dibunuh juga istiqomah langsung, subhanallah, baru mengenal kebenaran itu. Fitrah langsung bermain di sana, langsung istiqomah, bahkan mereka mati di atas jalan Allah Azza wa Jalla. Tapi Fir'aun ketika menyaksikan kebenaran seperti itu, bagaimana responnya? Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Kata Allah dalam surat An-Naml, Allah sebutkan ketika menyaksikan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa dengan berbagai macam mukjizat yang Nabi Musa tampakkan atas izin Allah, maka apa? Wajahadu biha, mereka kaum Fir'aun dan bala tentaranya masih mengingkarinya. Jahadu, juhud, pengingkaran. Wastaiqanathum anfusuhum
wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Adapun di dalam jiwa-jiwa mereka yakin eta teh benar. Jadi di dalam hati kecil mereka tetap membenarkan apa yang dibawakan oleh Nabi Musa, tapi jahadu, mereka tetap mengingkarinya. Zulman wa uluwa, mereka berbuat zalim dan juga sombong karena telah menolak kebenaran. Jadi pada asasnya mereka menerima eta teh kebenaran anu dicandaku Nabi Musa teh leres eta teh. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, leres kebenaran eta teh. Tapi mereka tetap mengingkarinya. Bukan karena batil yang mereka yakini di bawah Nabi Musa ini kebatilan, bukan, sudah yakin benar. Tapi sombong, mereka menolak kebenaran. Sombong, mereka menolak kebenaran. Kemudian dikatakan oleh para ulama, ini bagus sekali perkataan Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Yahya Al-Yamani rahimahullahu taala. Beliau punya satu kitab Al-Qaid fi Tashihil Aqaid. Ini bagus sekali perkataan beliau ketika menjelaskan contohnya seperti tadi Fir'aun ya, yang mereka didakwahkan oleh para nabi, para rasul yang membawa kebenaran, tapi tetap mereka mereka menolak kebenaran yang dibawa oleh para nabi, para rasul. Bukan karena meyakini Nabi Musa batil, bukan, karena kata beliau wal insanu la yakruhul haqqa min haitsu huwal batil. Manusia itu tidak membenci kebenaran karena meyakini kebenaran itu adalah sebuah kebatilan, bukan karena itu. Manusia membenci sebuah kebenaran, fakta yang benar, bukan karena kebenaran tersebut dianggap batil, bukan. Tapi walakinnahu yuhibbul haqqa bi fitratihi wa yuhibbul batil li hawahu wa syahwatahu. Akan tetapi manusia pada asasnya mereka secara fitrah mencintai kebenaran. Kenapa kok bisa mereka tetap mendustakan kebenaran? Karena hawa nafsunya dan juga syahwatnya. Ini faktor terbesar. Maka lihat tadi Fir'aun Allah sebutkan setelah menjelaskan bagaimana keadaan hati mereka, zulman wa uluwa, mereka berbuat zalim dan juga sombong. Sombong batarul haq wa ghamtun nas. Kata Nabi SAW, sombong itu menolak kebenaran dan juga merendahkan manusia. Ini secara fitrah membenarkan. Dibuktikan lagi dengan firman-Nya yang lain dalam surat Yunus, ketika Allah Azza wa Jalla sebutkan Fir'aun ketika ditenggelamkan. Qalu amanna billadzi annahu la ilaha illalladzi amanat banu Israil wa ana bihi minal muslimin. Ketika Fir'aun ditenggelamkan, sudah injury time, itu si waktu nyawanya udah mau dicabut, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu ngapain Firaun, Tobat. Aku beriman kepada ilahnya, kepada sesembahannya Bani Israel, dan aku termasuk dari orang-orang yang muslim. Ini salah satu bukti lagi meyakini tentang kebenaran firman Allah Azza wa Jalla yang dibawa oleh Nabi Musa. Buktinya ketika sudah injury time ngapain, Tobat. Tapi gimana kata Allah Azza wa Jalla, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah sekarang baru kamu taubat wahai Fir'aun, sedangkan engkau dulu bermaksiat dan engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Telat, gak bisa ngapa-ngapain. Ini Fir'aun aja, sekelas Fir'aun aja Allah sebutkan dalam fitrahnya masih membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Jadi bukan menganggap apa yang Nabi Musa bawa itu adalah batil, bukan. Karena mendustakan? Karena syahwatnya dan juga hawa nafsunya. Ini maka para ulama juga menjelaskan diantaranya sebab terbesar ya seseorang itu dipalingkan dari kebenaran oleh Syekh Abdurrahman di sini dibawakan. Lihat ada dua hal yang menjadi asas pembahasan kita menjadi 35 bab ini. Ada dua hal yang menjadi asas. Kata Syekh Abdurrahman Al-Yamani dalam kitab beliau Al-Qaid fi Tashihil Aqaid, beliau mengatakan wala yaqtasirul ibtila' 'ala syada'id, bahwa ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu tidak hanya ujian dalam hal-hal yang buruk saja, hal-hal yang membuat kita sempit saja, enggak. Akan tetapi Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya, Allah berfirman wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah menguji kalian bisyarri wal khairi, dengan kebaikan dan juga keburukan. Kebaikan teh ujian, keburukan teh ujian, fitnah, semua ujian. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada Allah lah kalian dikembalikan. Yang demikian ini ada dua sisi. Yang pertama, annal insana kama yashukku alaihi tsabat 'alal haqqi 'inda syada'id fakadzalika 'inda an-na'im war-raha.
Manusia ketika mereka itu dituntut dan merasa berat untuk istiqamah ketika dalam ujian yang sulit-sulit, demikian juga kebanyakan manusia juga sulit untuk istiqamah ketika dalam keadaan nikmat dan juga lapang. Li'anna na'im yad'u ila tawassu' fil ladzat wal istikthar wasyahawat minasyahawat. Karena nikmat yang Allah berikan itu mengajak kepada kelezatan-kelezatan dan juga untuk memperbanyak menunaikan syahwat. Itu manusia ada kecondongan ke sana. Dengan nikmat jadi ujian apa? Karena nikmat yang Allah berikan bisa apa? Mendatangkan kepada syahwat. Wa takasul 'ala ta'at, dan malas melakukan ketaatan. Wa takabbur 'ala nas, sombong kepada manusia dan yang lain-lainnya. Wa fis sabri dzalika an dzalika ma fihi minal masyaqqah. Ketika bersabar pada hal yang seperti ini akan ada rasa berat untuk melaksanakannya. Nah, jadi dari keburukan ada betul ujian, demikian juga dalam nikmat. Nikmat juga sebuah ujian. Banyak sekali manusia yang ketika punten susah nama, ke masjid rajin, sholat malamnya rajin. Ketika sudah dibukakan pintu rezeki oleh Allah Azza wa Jalla, dibukakan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa? Malas lagi ibadah. Ya, kemudian yang tadi dijanjikannya Allah upami beungharma bade yang nyumbang itu akhirnya menyumbang ke syahwatnya saja. Ya, tunaikan syahwatnya saja dan seterusnya, ini tidak lulus ujian. Kemudian dari sisi yang kedua, anna man istahwadha alaihi itharul batil takunu dunya azam hammuhu fahuwa min jihati idza tawaffarat lahu ni'amud dunya wa lam tanalhu masaibuha radiya an rabbih wa dinihi wa idza asabathul masaib sakhita. Nah, ada dari sisi kedua adalah ketika manusia yang memang condong kepada kebatilan dan dunia ini menjadi himmah semangat yang terbesarnya. Ini adalah ketika sisi dunia, nikmat dunianya yang tidak dia bisa dapatkan, maka dia bisa ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhadap perkara dunianya dan juga agamanya. Wa idza asabathul masaib sakhita, ketika diberikan musibah dia dia akan membenci. Yani sisi kedua adalah manusia diuji dari perkara-perkara duniawi. Ketika Allah Azza wa Jalla berikan mereka ujian berupa perkara duniawi, mereka akan membencinya. Kemudian pengennya diberikan nikmat-nikmat terus. Nah, ini juga merupakan asas daripada yang akan kita bahas nanti menjadi 35 bab 2 hal ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa ajmain, kita lanjutkan lagi perkataan dari atau penjelasan dari Syekh Hamad bin Ibrahim Al-Utsman hafizahullah taala. Setelah tadi menjelaskan bahwa manusia itu pada asasnya mereka secara fitrah mengenal kepada kebaikan atau kebenaran, kemudian menginginkan kebenaran dan juga mencari kebenaran, dan benci kepada kebatilan dan juga tidak menginginkan kebatilan. Kemudian beliau mengatakan, qala Mu'adz bin Jabalin, fa inna 'alal haqqi nurun, karena sesungguhnya di dalam kebenaran itu ada cahaya. Wa hadza Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu kana yahudiyan falamma ra'a Nabiy sallallahu alaihi wasallam hina hajara ila al-Madinah alima anna wajhahu wajha sadiqin. Ada kisah Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu yang dulu beliau adalah seorang Yahudi di Madinah. Seorang Yahudi di Madinah ketika datang kepada kota Madinah, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke sana, maka dilihat oleh Abdullah bin Salam yang tadinya seorang alim Yahudi, melihat Nabi, ini bukan wajah seorang pendusta. Dan mereka sudah tahu akan adanya Nabi akhir zaman. Ini bukan wajah seorang pendusta. Maka beliau membenarkan Nabi SAW dan beriman kepada Nabi SAW. Kata Abdullah bin Salam, beliau mengatakan, lama qadima Nabi SAW injafalan nasu alaihi. Ketika Nabi SAW itu datang, manusia berkerumun kepada Nabi SAW. Fakuntu fiman injafala, dan aku termasuk orang yang berkerumun di sana. Falamma tabayyantu wajhahu araftu anna wajhahu laisa biwajhi kadzdzab. Ketika aku melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tahu bahwa wajah beliau ini bukan wajah seorang pendusta. Fakana awwalu syai'in sami'tuhu
Yaqul, yang pertama kali aku dengar dari lisan beliau adalah beliau mengatakan afsyus salam, tebarkan salam, wa at'imut ta'am, berikanlah makanan, wasilul arham, sambung silaturahmi, wa shallu wan nasu niyam, salatlah kalian ketika manusia tidur, tadkhulul jannah bisalam, kalian akan masuk surga dengan keselamatan. Wallahu azza wa jalla bihikmatihi yudhillu man yasha wa yahdi man yasha ma'a qiyamil hujjati 'alal khalaiq wa irsalir rusuli wa zuhurul haqqi. Allah azza wa jalla dengan hikmahnya menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki, memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki, bersamaan tentang ditegakkannya hujjah terhadap para makhluk, kemudian diutusnya para rasul dan juga ditampakkannya kebenaran. Nah, demikianlah kisah Abdullah ibnu Salam ketika beliau ini masuk Islam. Nah, jadi tadinya Yahudi ketika melihat Nabi SAW langsung beriman kepada beliau karena ini mah ada basirah, ada fitrah di sana bermain. Ini bukan orang pendusta. Dan ketika disampaikan pun perkataannya luar biasa. Afsyus salam kata Nabi, ya, tebarkan salam, wasilul arham dan seterusnya tadi sudah kita bacakan. Ini hal yang baik-baik, ya, bukan hal yang buruk-buruk yang diajarkan oleh Nabi SAW secara fitrah diterima. Nah, kemudian wal wajib 'alal 'abdi an yalzimal fitrah. Nah, ini yang wajib. Setelah kita bahas tadi masalah fitrah panjang sekali. Yang wajib atas kita apa? Untuk selalu berada di atas fitrah tersebut. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Ar-Rum tadi, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Fitrah Allah di mana manusia berada di atas fitrahnya, jangan kalian rubah ciptaan Allah. Harus kita berada di atas agama ini, al-haq. Gak boleh kita berada di agama yang lain. Gak boleh kita menyimpang dari fitrah yang Allah telah fitrahkan ini. Wa yuhadzirul asbab allati tasudduhu anil haqqi wa tasarrufuhu anhu. Dan hendaknya kita berhati-hati dari sebab-sebab yang dapat kita tergelincir dari fitrah. Fitrah teh cinta kebenaran teh, menginginkan kebenaran. Hati-hati dari sebab-sebab yang dapat menghalangi fitrah ini dan juga memalingkan kita dari kebenaran. Wa idza ma sarafahu anhu sarifun ada ilal haqqi wa lazimahu. Kalau seandainya terjadi penyimpangan di dalam fitrah ini, hendaknya dia kembali kepada kebenaran dan istiqamah di dalamnya. Wa hadza min a'zami ni'amillahi ta'ala 'ala 'abdihi an yakuna al-'abdu muhibban wa mu'atsiran lil haqqi yatlubuhu wa yalzimuhu. Merupakan nikmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika seorang hamba bisa tetap cinta, bisa tetap mendahulukan kebenaran dan juga dia bisa mencarinya dan juga bisa istiqamah di dalamnya. Qala Abu Muhammad Ibnu Hazm, afdalu ni'amillahi 'alal 'abdi an yutbi'ahu 'alal 'adli wa hubbihi wa 'alal haqqi wa itharihi. Sebaik-baik nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika dia diberikan naluri, ditabiatkan untuk bisa adil dan juga bisa cinta kepada keadilan dan bisa cinta kepada kebenaran dan mendahulukan kebenaran. Nah, ini nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Nah, beda dengan keadaan tadi orang yang tergelincir dengan syahwatnya, Pak, seperti Fir'aun. Sudah jelas kebenaran yang ada di hadapannya, malah apa? Tetap cinta memilih kepada syahwatnya, ithar kepada syahwatnya, ithar kepada kesombongannya, ithar kepada gengsinya. Seperti yang terjadi kepada paman Nabi SAW, Abu Jahal, ya, seperti yang terjadi kepada paman Nabi SAW, Abu Talib, yang mereka tetap apa, Pak? Tetap ithar mengedepankan syahwatnya, gengsinya, tibatan iman kepada Nabi SAW, padahal sudah mengetahui kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Ketika bisa ditetapkan di atas fitrah ini, menerima kebenaran ini merupakan nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan. Kemudian ada perkataan bagus sekali dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, fa innal kamala lil insani madaruhu ala aslain. Sesungguhnya kesempurnaan manusia ini tidak keluar dari dua asas.
Asas yang pertama adalah ma'rifatul haqqi minal batil. Dia bisa mengenal kebenaran daripada kebatilan. Wa itharuhu alaih. Selain bisa kenal, dia juga bisa mengedepankan, mengutamakan kebenaran ketimbang kebatilan. Kalau mengenal mah mereka apa? Secara fitrah pun Allah berikan demikian, seperti Fir'aun tadi. Kemudian Fir'aun dapat nih hidayahnya sebenarnya, dapat. Tapi apa? Dia tidak dapat hidayah taufik. Nah, maka yang kedua ini hidayah taufik. Seperti tukang sihirnya Fir'aun yang mereka ditampakkan hidayah, bukti nyata tentang mukjizat Allah Azza wa Jalla yang diturunkan kepada Nabi Musa, mereka mengikuti kebenaran. Nah, ini nikmat yang paling agung. Ini sempurna makhluk ketika mendapat demikian. Wa ma tafawata manazilal makhalqi 'inda Allah Ta'ala fid dini wal akhirah illa biqadri tafawuti manazilihim fi hadaini al-amraini. Tidaklah tingkatan manusia yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan semuanya terjadi pada asas dua ini. Sesuai dengan dia mencintai kebenaran atau mengenal kebenaran dan juga mengamalkan kebenaran. Manusia akan bertingkat-tingkat dengan dua asas ini. Wa humal ladzani athna Allah Subhanahu wa ala anbiya'ihi bihima. Dialah dua perkara yang Allah puji para nabinya di atas dua perkara ini. Contoh dia dalam firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Shad, "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar." Sebutkanlah tentang hamba-hambaku Ibrahim, Ishak dan juga Yaqub, mereka memiliki al-aidi, ulil aidi wal absar. Mereka memiliki kekuatan dan juga ilmu. Apa maksud kekuatan dan juga ilmu? Al-aidi al-qawi fi tanfidhil haq. Al-aidi kekuatan maksudnya apa? Dia bisa mengamalkan kebenaran. Wal absar al-basairu fid din, ilmu di dalam agama. Tahu ilmunya, bisa mengamalkannya. Ini kunci. Ini kunci. Fa wasafahum bikamali idrakil haqqi wa kamali tanfidhihi. Mereka Allah sebutkan tentang kesempurnaan basirah, pengetahuannya terhadap agama, kemudian sempurnanya juga mereka mengamalkan agama tersebut. Antara ilmunya dan juga amalnya selaras. Dan ini subhanallah yang kita minta tiap hari, Pak. Ihdinas siratal mustaqim ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami ke dalam jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat, bukan jalan orang-orang yang Allah murkai. Siapa yang dimurkai oleh Allah? Orang, kata para ulama tafsir, orang yang diberikan ilmu tapi tidak mengamalkannya. Waladdallin, bukan juga orang-orang yang tersesat. Siapa yang tersesat? Mereka yang ingin beramal tapi tanpa ilmu. Dua ini yang kita minta, ilmu dan juga amal. Ini fitrah yang Allah Azza wa Jalla sediakan di dalam tubuh-tubuh manusia. Wa min asbabi luzumil haqqi huwa ma'rifatu ma yasuddu anhu. Di antara sebab seseorang bisa istiqamah di atas kebenaran, bisa masuk ke dalam kebenaran adalah harus tahu mana jalan yang sesat. Karena syariat mah seperti itu, Pak. Di samping Allah Azza wa Jalla jelaskan jalan kebenaran, Allah pun jelaskan jalan kesesatan. Dua, ya. Kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin, kata Allah. Demikianlah kami rinci ayat-ayat kami dan kami jelaskan juga sabilul mujrimin, jalan orang-orang yang jahat. Jadi dijelaskan sama Allah, yang benar dijelaskan, yang batil juga dijelaskan, dua-duanya dijelaskan. Basyiran wa nadhira, harus seimbang. Basyir untuk jalan kebenaran, nadhir jalan kebatilan. Nah, ini juga harus seimbang. Nah, maka harus kita pelajari juga hal-hal yang dapat memalingkan kita dari kebenaran. Fahadhihi jumal minas sawarifil haqqi. Yang demikian ini paragraf yang telah kita bacakan adalah termasuk dari as-sawariful haqqi, sesuatu yang dapat memalingkan seseorang dari kebenaran. Hurriyun an tu'raf fatujtanab. Hendaknya kita harus mengetahui jalan-jalan kebatilan tersebut untuk kita bisa jauhi. As'alullah azza wa jalla ayyaj'alana min ahlil haqqi wa du'atihi. Kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita termasuk dalam bagian orang-orang yang berpegang teguh kepada kebenaran dan juga mengajak kepada kebenaran. Wa an yujannibana asbaba wa turuqa ad-dhalali wal ghawiyah, dan semoga Allah menjauhkan kita dari sebab-sebab dan juga jalan kesesatan.
dan juga penyimpangan. Wa jima'u hadhihi sawarif yarji'u ila su'il qasdi wal jahl wa zulm wa sulukin tariqi ghairi hadin wallahu a'lam. Asas dari pembahasan kita ini akan kembali kepada 5 perkara. Apa? Yang pertama su'ul qasdi. Ini seluruh pembelok dari kebenaran asasnya 5, Pak. Setelah jelaskan tadi syahwat dan juga syubhat, asasnya ada 5. Apa asas 5? Yang pertama su'ul qasdi, niat yang buruk. Ini asas yang paling asas. Ketika seorang memiliki niat yang buruk, bukan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, seorang bisa dipalingkan dari jalan kebenaran. Mungkin dia di pandangan manusia masih benar, tapi nanti di akhirat naudzubillah diazab oleh Allah. Su'ul qasdi, buruknya niat. Kemudian yang kedua adalah al-jahl, kebodohan. Nah, ini yang kita berlindung dari kebodohan. Kemudian yang ketiga adalah az-zulm, kezaliman. Kemudian suluk ghairi tariqin hadi, afwan 4 ya. Wasuluku tariqi ghairi hadin, dan menjalani jalan yang bukan di atas hidayah Allah Azza wa Jalla. Ada 4 ya, ada 4 asas dalam penyesatan umat. Ini yang pertama adalah jeleknya niat, kebodohan, kezaliman, dan menjalankan berjalan di atas apa? Di atas jalan yang bukan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Penting Pak untuk mengenal jalan-jalan kesesatan, karena memang demikian salah satu asas dari asas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita harus mengenal jalan keburukan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hudzaifah ibnul Yaman dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata beliau, "Kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr mukhafatan an yudrikani." Kata Hudzaifah ibnul Yaman, dahulu manusia ini para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal-hal yang baik. Adapun aku bertanya kepada Nabi tentang hal-hal yang buruk. Ngapain? Bukan untuk diamalkan. Mukhafatan an yudrikani. Aku takut kalau hal yang buruk tersebut menimpa diriku. Nah, maka apa? Bertanyalah Hudzaifah ibnul Yaman kepada Nabi SAW tentang hal-hal yang buruk juga. Kemudian Umar ibn Khattab juga mengatakan, yushiku an yahdimal Islam hajaran min jahli man jahila adatil jahiliyah. Hampir Islam ini hancur sedikit demi sedikit. Hampir Islam ini hancur sedikit demi sedikit. Sebabnya karena apa? Sebabnya karena orang-orang yang tidak tahu adat-adat jahiliyah. Makanya harus kita bahas. Kesyirikan harus kita bahas, kemunafikan harus kita bahas, dan seterusnya. Nah, jangan sampai apa kita merasa aman-aman saja. Udah ngebahas yang benar-benar we. Nah, tapi ada satu hal yang menjadi orang lari dari hal ini adalah apa? Ketika seseorang menjelaskan kebenaran, hayu orang sabar, hayu orang bertauhid, hayu orang beriman kepada Allah, hayu orang mengikuti Nabi. Ini hampir semua manusia setuju. Tapi ketika kita menjelaskan keburukan, yang seperti ini teh syirik gak boleh, yang seperti ini teh bid'ah gak boleh, yang seperti ini teh maksiat gak boleh, pasti banyak yang menentang. Nah, itulah justru dakwah yang harus diperlukan. Ketika memperinci syirik. Apa itu syirik? Yang seperti ini nih, ini syirik. Berdoa kepada kubur, misalkan menggunakan jimat. Pasti banyak orang yang menentang karena gak senang. Ketika diingkari kemungkarannya. Itu mungkar, dijelaskan tidak boleh. Banyak yang gak senang. Tapi kalau kita jelaskan, hayu kita bertauhid kepada Allah secara umum pakai jimat, kita bertauhid kepada Allah, hayu kita beribadah kepada Allah, mereka nggak ngingkarin. Tapi ketika dijelaskan ini jimat syirik, kata Nabi syirik, langsung mengingkari, beda. Nah, itu yang menjadi berat. Karena apa? Tadi karena nggak tahu yang seperti ini syirik, ya, karena nggak tahu adat-adat jahiliyah. Nah, maka kata para penyair mengatakan, araftu syarra la li syarri lakin li tawaqqihi man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Aku mengenal keburukan bukan untuk mengerjakannya, akan tetapi aku bisa menghindarinya. Siapa saja yang tidak mengenal keburukan daripada kebaikan, bisa jadi dia terjatuh kepada keburukan tersebut. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ajmain, maka sangat urgen sekali kita katakan untuk mempelajari hal-hal yang buruk. Supaya apa, Pak? Supaya kita bisa menghindari dari hal-hal buruk tersebut. Karena secara fitrah kita memang demikian.
cinta kepada kebenaran dan juga benci kepada hal-hal yang buruk. Nah, harus kita ketahui lebih rinci lagi hal-hal yang buruk yang bisa memalingkan seseorang dari kebenaran, yang bisa menggelincirkan seseorang dari jalan istiqomah. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Saya kira cukup pembahasan muqaddimah pada kesempatan kali ini tentang pentingnya mempelajari hal-hal yang buruk ya, untuk kita bisa menghindarinya agar kita bisa beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Azza wa Jalla firmankan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan sebagaimana doa para nabi, para rasul, di antaranya doa Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam ketika beliau berdoa kepada Allah di akhirnya, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin, wahai Allah wafatkanlah aku di atas jalan Islam, di atas muslim, wa alhiqni bis salihin, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.